Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari project UI UX, desain UI UX. Izin untuk ingin mempresentasikan tentang hasil dari aplikasi pengembangan kami, yaitu pengembangan prototipe interaktif aplikasi e-learning atau belajar online. Oke, untuk kelompoknya yang pertama, anggota kelompok ada Irham Zubaidi Al-Huda, NIM 06, Muhammad Solehudin NIM 09, Ibnu Mubarak NIM 26, Ade Lukman NIM 29, Ridwan Sorhan NIM 31, dan saya sendiri Ibrahim NIM 33. Oke, untuk pendahuluan dan dasar teori. Nah, untuk konsep user interface atau UI-nya, jembatan UI itu adalah jembatan visual penghubung pengguna dengan sistem digital. Nah, fokus utamanya ialah tombol, form, tipografi, dan konsistensi warna. Kemudian prinsip dasarnya ada konsistensi atau keselarasan, lalu ada clarity atau kejelasan fungsi, hierarki atau urutan prioritas, kemudian ada feedback atau umpan balik dari aksi. Lalu ada konsep user experience, itu ini keseluruhan pengalaman emosional dan kognitif pengguna saat pengguna menggunakan produk secara menyeluruh, yang dimana metrik keberhasilannya itu diukur melalui usability atau kemudahan, kemudian efisiensi atau kecepatan tugas, accessibility atau akses universal, dan satisfaction atau kepuasan akhir. Lalu ada riset pengguna dan identifikasi masalah. Untuk yang pertama ada kurang konsisten. Pengguna seringkali merasa kesulitan untuk menjaga jadwal dan kedisiplinan belajar secara konsisten saat belajar mandiri di rumah. Lalu ada kejenuhan belajar. Pembelajaran satu arah yang monoton tanpa adanya variasi interaksi dinamis itu dapat memicu rasa bosan yang cepat muncul pada pengguna. Lalu adanya faktor psikologis, adanya rasa canggung atau malu yang menghambat pengguna untuk berani bertanya secara langsung ketika saat proses pembelajaran berlangsung, dan itu menjadi salah satu kendala dalam akademis. Kemudian informasi arsitekturnya, yang pertama ada materi belajar. Nah, pembahasan konsep terstruktur di aplikasi yang kami bangun ini akan ada materi pembelajaran dengan konsep dasar struktur. Meskipun awalnya itu hanya kalistung atau baca, tulis, dan menghitung, itu namun untuk beberapa orang yang mungkin kurang memahami, jadi harus ada konsep dasar pembelajaran yang terstruktur. Nah, kemudian ada gamifikasi, tantangan interaktif untuk meningkatkan motivasi. Jadi dalam aplikasi ini nanti akan ada tantangan interaktif supaya meningkatkan motivasi dari pengguna. Lalu ada forum bantuan, solusi bertukar antar belajar. Nah, jadi selain kita ada materi, terus gamifikasi, itu ada forum bantuan, yang itu nanti akan ada forum untuk bincang dengan admin atau teacher, lecturer, atau bahkan sama murid. Namun tetap kalau sama murid tetap anonim, karena untuk menjaga rasa canggung atau malu tadi, kemudian untuk menjaga privasi dan progres. Nah, ini ada pemantauan perkembangan individu. Jadi setiap individu yang awal mendaftar aplikasi ingin belajar dengan serius, itu akan dipantau terus menerus perkembangan individunya, apakah sudah mencapai target atau belum. Lalu ada akun dan profil. Nah, di sini pengaturan identifikasi personal. Ini lebih ke profil biasa sih, seperti mengatur dashboard, pengaturan nama, kontak, dan lain-lain. Oke, lanjut.
Untuk selanjutnya yaitu adalah perancangan low fidelity wireframe, di mana pada bagian ini kami merancang kerangka dasar atau cetak biru terstruktur menggunakan ukuran standar atau frame yang kita pakai itu 390 px kali 844 px. Tujuannya yaitu untuk menjamin efisiensi letak visual. Nah, pada bagian ini kita membuat 3 fitur utama. Di antaranya yang pertama yaitu ada landing page yang berisi visualisasi sambutan awal, kemudian pesan untuk memikat para si pengguna atau user, kemudian ada juga tombol masuk dan juga tombol regis atau daftar. Kemudian yang kedua yaitu home dashboard. Di bagian home dashboard ini terdapat beberapa hal penting, diantaranya navigasi pencarian modul materi, kemudian progres belajar, serta latihan kuis cepat. Kemudian yang ketiga yaitu fitur yang ketiga ada profile dan juga target, di mana di dalam fitur ini terdapat pemantauan pencapaian target harian si pengguna atau user, kemudian sertifikasi belajar dan juga preferensi. Selanjutnya untuk standarisasi desain sistem pada aplikasi ini ada 3 standarisasi yang kita pakai. Yang pertama yaitu harmonisasi color palette, di mana kami menetapkan beberapa warna agar konsisten pada aplikasi ini. Di antaranya yang pertama kami menggunakan warna indigo dengan kode 4F6E5 sebagai warna primer. Kemudian yang kedua untuk indikator sukses biasanya warna hijau dengan kode 22C55E. Kemudian untuk aksen seperti pernyataan atau error misal, kita menggunakan kode F59EOB dengan warna jingga ataupun merah. Kemudian yang kedua yaitu sistem tipografi teratur, di mana kami menggunakan Google Font Inter dan juga Poppins dengan hierarki font dari H1, yaitu berkisar 32 px bold hingga body sekitar 16 px reguler. Kemudian yang ketiga yaitu reusabilitas komponen, di mana hal ini menciptakan set tombol dengan aneka status atau default dan juga hover, komponen kolom isian data atau input files, dan juga kartu materi atau card. Selanjutnya untuk interaktif prototyping, di sini kami menggunakan yang pertama while hovering, itu change to, di mana respon visual yang muncul saat kursor berada di atas elemen interaktif menggunakan efek change to untuk mengganti tampilan komponen, memberikan umpan balik visual yang intuitif kepada user atau pengguna. Kemudian yang kedua trigger on click, aksi yang dipicu saat pengguna mengklik tombol atau elemen interaktif. Kemudian trigger on click ini digunakan untuk berpindah antar layar, misal dari login ke dashboard atau dashboard ke profile seperti itu. Kemudian membuka modal atau mengaktifkan fungsi tertentu seperti prototype aplikasi e-learning. Kemudian yang ketiga yaitu smart animate. Nah, smart animate ini merupakan transisi otomatis antar layar yang mendeteksi perubahan posisi dan ukuran elemen, yang menciptakan pengalaman navigasi yang halus dan natural pada prototipe aplikasi e-learning. Oke, selanjutnya ada komponen writing lanjutan. Yang pertama ada overlay dan scrolling. Overlay model pop-up start learning. Dia menampilkan layar konfirmasi di atas konten utama tanpa berpindah halaman. Untuk selanjutnya vertical scrolling dengan klik konten, memungkinkan konten panjang digulir dalam area terbatas tanpa mengganggu layout secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada navigasi dan toggle. Titik bottom navigation dengan constraint, yaitu navigasi bawah tetap terlihat saat pengguna menggilir layar,
menggunakan constraint fixed position. Untuk yang kondisional Google bookmark on atau off, komponen interaktif yang mengubah status simpan materi secara visual saat diklik. Di sini ada desain responsif multidimensi. Yang pertama ada untuk mobile atau HP dengan lebar 390 px dan padding 16 px. Single column layout untuk kemudahan navigasi satu tangan. Untuk yang kedua, dia tampilan tablet dengan lebar 768 px dan paddingnya 24 px. Dua kolom layout yang seimbang antara konten dan navigasi. Untuk yang ketiga, tampilan desktop, dia 1200 px ke atas dan paddingnya 32 px. Layoutnya 3-4 kolom untuk tampilan data yang kaya dan efisien. Untuk metode usability testingnya, kami menggunakan metode moderate peer testing dengan teknik think aloud. Partisipan diminta mengucapkan pikiran mereka secara lantang saat menyelesaikan tugas, sehingga evaluator dapat mengidentifikasi hambatan dan celah fungsional pada prototipe aplikasi e-learning. Untuk task pertama dan kedua, task pertamanya masuk ke halaman, performa, dan cari hasil kuis yang telah dikerjakan. Task keduanya, buka dashboard admin, dan lihat laporan aktivitas pengguna secara keseluruhan. Untuk task ketiganya, cari modul pembelajaran baru, tambahkan ke daftar belajar pribadi. Metode think aloud, partisipan mengungkapkan pikiran saat berinteraksi dengan prototipe untuk mengidentifikasi masalah usabilitas secara langsung. Selanjutnya ada profil partisipan. Yang pertama, siswa SMA kelas 12 pengguna aktif aplikasi belajar. Yang kedua ada mahasiswa semester 3 familiar dengan platform digital. Yang ketiga adalah mahasiswa semester 1 pengguna baru aplikasi e-learning. Untuk hasil usability testingnya, tingkat keberhasilan kami ada di angka 77%. Untuk yang task pertama 14 detik sukses, task kedua 35 detik sukses, task ketiganya 60 detik tapi gagal. Yang partisipan kedua, task pertamanya sukses dengan durasi 18 detik, task keduanya 22 detik dan sukses, task ketiganya 40 detik dan sukses juga. Untuk yang partisipan ketiga 12 detik sukses, task keduanya 45 detik gagal, task ketiga 25 detik sukses. Dari 9 task yang diuji, 7 berhasil diselesaikan dengan sukses oleh partisipan. Selanjutnya ada tingkat keparahan masalah dan dampaknya. Di sini dibagi dua. Bagi yang high severity-nya itu interaksi terputus pada tombol konfirmasi simpan materi dan pengguna tidak dapat menyelesaikan alur tombol dashboard update yang kurang mencolok sehingga sulit ditemukan oleh pengguna baru. Yang medium severity-nya, pertama ukuran tes ringkasan skor terlalu kecil sehingga mengurangi keterbacaan hasil kuis. Selanjutnya notifikasi pop-up kurang kontras sehingga pesan tidak terlihat dengan jelas. Yang low severity, tata letak tabel laporan terlalu padat sehingga mempersulit pemindaian data secara cepat. Untuk rekomendasi perbaikannya, yang pertama high, perbaiki alur interaksi tombol simpan dan tingkatan visibilitas tombol admin. Yang untuk mediumnya, perbesar ukuran test score dan tingkatan kontras notifikasi pop-up. Untuk low severity-nya, tambahkan spasi dan pemisah baris pada tabel laporan untuk keterbacaan optimal. Ini masuk kesimpulan proyek. Proyek UI UX berhasil dikembangkan secara menyeluruh, mulai dari tahap riset pengguna hingga membuat fidelity prototype yang fungsional. Fitur-fitur utama seperti auto layout, over interaction, overlay modal, dan smart animate terbukti
efektif dalam mensimulasikan fungsionalitas aplikasi e-learning secara realistis dan interaktif. Oke, kita maksud tahap ke pengujiannya. Tahap pengujiannya sebesar 77% membuktikan bahwa prototipe mampu mendeteksi celah fungsional utama yang perlu diperbaiki sebelum tahap pengembangan penuh. Temuan kunci dibandingkan menunjukkan bahwa signifier atau penanda fungsi jauh lebih penting dibandingkan estetika semata. Elemen UI harus memberikan petunjuk visual yang jelas agar pengguna dapat bernavigasi dengan intuitif dan efisien. Terima kasih. Apakah pertanyaan, kritik, dan saran?